Umat Muslim da iko sholat Id di Polda Sulut, Deng Kodam 13 Merdeka. Puluhan rumah di Pulau Lembe terendam banjir bandang. Oknum polisi terlibat laka lantas di Tomohon, Soda Patahan. Halo pagi baik saudara, bagaimana ngoni semua pe kabar? Hari ini program Torang Pe Berita Sepekan hari ini Sabtu 13 April 2024 hadir ulang for ngoni pemirsa Kompas TV Manado dimanapun berada. Ada banyak peristiwa yang dah jadi di kota Manado dan sekitarnya yang torang rangkum dalam Torang Pe Berita Sepekan kali ini. Kita susun pelingan, torang simak Torang Pe Berita Sepekan selengkapnya. Ya, saudara, 1 bulan penuh menjalani ibadah puasa, akhirnya umat muslim tiba jo di hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri ini ada ratusan umat muslim yang dah ikut sholat Idul Fitri atau sholat Id di halaman Mapolda Sulawesi Utara pada hari Rabu pagi. Sementara itu, sholat Id juga dah backing di halaman Kodam 13 Merdeka. Halaman markas Polda Sulawesi Utara jadi salah satu tanpa pelaksanaan sholat Id di Manado. Ratusan umat muslim dari berbagai lokasi mulai berkumpul sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Tengah. Formo iko sholat Id yang DP jadwal mulai jam 7.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan sholat Id ini berjalan dengan kusuk. Dapalia Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan dah bergabung dengan umat muslim lain kong dah iko sholat Id yang dipimpin Imam Ustadz Ahmad Junaidi dan Khatib Al Ustadz Ahmad Junaidi. Dalam khotbahnya, Al Ustadz Ahmad Junaidi menyampaikan umat muslim di hari kemenangan ini tetap mempertahankan sejumlah tindakan yang baik dan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Agar ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taksirana ya Allah. Tapi hari ini juga kita bersedih, terharu, berduka cita karena bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan tersebut kini telah pergi meninggalkan kita semua. Sementara itu, umat muslim di kota Manado leda iko salat Idul Fitri berjamaah di momen Idul Fitri di halaman Makodam 13 Merdeka. Sebelum jam 7.00, umat muslim baik dari kalangan anggota dan keluarga TNI Angkatan Darat dan masyarakat sipil di sekitar Makodam 13 Merdeka mulai datang formo iko salat berjamaah. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Chandra Wijaya dan pejabat utama Makodam 13 le da iko sholat Id. Kong dorang semua dapat kusuk da iko sholat berjamaah dengan Imam Salat Haji Husnan Yoyatan dan Khotib Haji Abdul Rashid. Pada khotbah, Abdul Rashid dah sampaikan pesan pak umat muslim kalau ini hari raya Idul Fitri adalah puncak dari pelaksanaan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Kong Idul Fitri boleh menjadi momen for bangun silaturahmi dengan saling memaafkan, nyanda cuma dengan sesama umat muslim, mar dengan sesama anak bangsa, meskipun berbeda latar belakang. Apa yang menjadi hikmah dari pelaksanaan Ramadan yang puasa yang sudah kita lewati itu, dan salah satu di antaranya adalah peduli terhadap sesama umat manusia. Siapapun itu tanpa membedakan etnis, golongan, dan agama, karena sesungguhnya kita ini adalah anak bangsa. Pas selesai sholat Id, umat muslim baku salam dan baku kasih selamat Idul Fitri. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, dari Kota Mobagu, saudara umat Katolik Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, Sulawesi Utara ada backing penjagaan pas kegiatan sholat Id yang pemerintah Kota Mobagu ada backing yang diikuti masyarakat di lapangan Boki Hoti Nimbang. Pemerintah Kota Mobagu bersama-sama dengan masyarakat dah bikin sholat Id bersama yang dah bikin di lapangan Boki Hoti Nimbang Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Di kegiatan sholat Id ini selain Brimob Kompi Inuai yang berjaga adalah pengamanan ekstra ketat dari umat Katolik Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Mulai dari pintu masuk sampai baator parkir, umat Katolik dah backing. Nyandak lain for kelancaran warga yang datang mau ikut sholat Id. Cara ini dorang backing for mempererat sambil menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Mobagu, lebih khusus di Sulawesi Utara. Kami melakukan
penjagaan keamanan dan juga pengaturan parkir. Dan sebentar nanti setelah selesai saudara-saudara muslim ibadah sholat id, kami akan melakukan pembersihan untuk sampah-sampah yang ada di lapangan setelah selesai ibadat sholat id. Kita berharap semoga dengan apa yang kami lakukan ini akan terus menjaga, memupuk kebersamaan persaudaraan di antara kita sesama umat beragama yang ada di Kota Mobagu pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Dari DP Khotbah, penjabat Wali Kota Kota Mobagu Asri Pananida bilang, momentum Idul Fitri ini turun jadikan sebagai sarana for pererat persatuan dan kesatuan, kong kasih hilang tuh perbedaan pasca pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia saat ini menjadi istimewa sebab ia datang bertepatan dengan momentum tahun politik pasca pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan para anggota legislatif di semua tingkatan. Di momentum Idul Fitri ini, sudah seharusnya tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang dapat merendahkan nilai martabat kemuliaan kita sebagai manusia. Tapi semestinya yang kita hadirkan dalam pergaulan keseharian, kita praktekkan dalam kehidupan di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kita tinggal, adalah nilai rasa saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Berkirim pesan atau langsung meminta maaf bisa menjadi pilihan untuk mencairkan suasana. Selain menjaga keamanan, puluhan umat Katolik ledase bersih tu sisa koran bekas di lapangan yang jemaat da pake for salat id. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, saudara, sebelum pelaksanaan sholat id, di malam sebelumnya PHBI Sulawesi Utara ada kerjasama dengan pemerintah daerah Sulut dan bikin kegiatan pawai takbir dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Forkopimda Sulut dah lepas nih kegiatan pawai dari halaman kantor Gubernur Sulut Selasa malam. Pawai takbiran formo sambut Idul Fitri 1445 Hijriah da baking ulang di Kota Manado. Ni pawai takbiran yang PHBI Sulut kerjasama dengan pemerintah daerah dan Polda Sulut da baking berlangsung dengan meriah. Sejumlah kendaraan hias dengan ornamen Idul Fitri, pukulan beduk, da baking DP suasana semakin meriah. Nya cuma umat muslim yang da iko tu pawai takbiran. Da palia non muslim le da baku iko baking meriah tu kegiatan di malam takbiran. Forkopimda Sulut dah lepas pawai takbiran ini Selasa malam. Pawai takbiran ini dah ambil jalur start dari kantor Gubernur Sulut, kong finish di kawasan Boulevard Manado. Posisi warga muslim merayakan hari kemenangan besok setelah 30 hari melaksanakan perjuangan dalam ibadah puasa. Di sisi lain juga untuk kita di Sulawesi Utara, pawai takbiran ini adalah satu momen kita mewujudkan nilai-nilai toleransi kita, di mana tidak hanya umat muslim, tapi warga masyarakat non-muslim juga sama-sama ikut menikmati pawai takbiran ini. Sehingga Pak Wakapolda juga sudah menyampaikan bahwa pasti di Sulawesi Utara, tempat lain biasanya pawai takbiran banyak kejadian aneh-aneh, tapi kalau di Sulawesi Utara kita yakin bahwa ini justru jadi ajang kebersamaan antara sesama warga masyarakat di Sulawesi Utara. Untuk mengantisipasi pawai malam ini, kita sudah terjunkan ratusan satuan pengamanan. Kemudian tadi sore kita langsung apel-apel dan kita arahkan mereka supaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam acara malam ini. Dan harapan kita kepada masyarakat yang mengikuti pawai malam ini bisa melaksanakan dengan baik tanpa ada gangguan satu apapun. Pelaksanaan pawai takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah ini turut dikawal ketat oleh kepolisian serta sejumlah ormas yang ada. Ada 8 oto hias, 300 oto, dan 900 motor yang da iko pawai malam takbiran. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Formo pastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan for pemudik. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulut dah turun langsung untuk memantau posko mudik Lebaran di Bandara Samratulangi Manado.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara didampingi Kapolda, Pangdam, serta Forkopimda Laeng dapiki bapantau posko terpadu penyelenggaraan angkutan Lebaran Idul Fitri di Bandar Udara Samratulangi, Manado, Sabtu pagi. Pemantauan ini dabeking for memastikan kalau transportasi darat, laut, dan udara siap mau melayani masyarakat dengan baik for yang memudik Lebaran kong pulang kampung sama juga dengan arus balik nanti. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Forkopimda dorang pastikan arus mudik Lebaran tahun 2024 boleh mau berjalan dengan baik sampai tu pemudik boleh merayakan momen kemenangan dan keluarga. Forkopimda Sulawesi Utara hari ini melakukan check on the spot di semua stakeholder yang mengurusi urusan menyangkut Idul Fitri ini, terutama di bagian perdagangan dan angkutan. Tadi kita sama-sama sudah ke pasar, sudah ke terminal pelabuhan laut, sudah ke terminal darat dan terakhir di terminal udara ini. Dan menurut pengamatan kami di Sulawesi Utara menyangkut angkutan Lebaran kali ini semua berjalan dengan baik dan semua siap. Insya Allah H-4 dan H+4 Lebaran akan berjalan dengan baik. Sementara itu Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan dah bilang di pengamanan Lebaran tahun ini pihaknya dah turunkan 600 personil ditambah dengan 200 personil Polres jajaran. Dengan adanya personil di tengah-tengah masyarakat diharapkan boleh mau kasih rasa aman dan rasa nyaman di momen Ramadan kali ini. Di Sulut sangat sinergi ya, kita lihat dengan adanya seluruh stakeholder ada di sini, baik di pelabuhan tadi termasuk juga di terminal dan sekarang di bandar udara. Dan ini yang penting kita pastikan operasi ketupat Samrat 2024 ini dapat berjalan lancar dan pemudik dapat kembali ke daerah masing-masing secara aman-aman. Anggota kita yang disiapkan bergabung ya dengan anggota yang lain, itu kurang lebih sekitar 644 dari anggota Polri. Ya, itu pun juga dari Polres-Polres ada sekitar 200 orang. Selain dabeking pantauan di posko mudik Lebaran, Forkopimda Sulut dabeking pantauan harga bahan pokok di pasar tradisional Bersihati, Kota Manado di hari yang sama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, dari Sitaro, Saudara, masuk musim liburan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan pantauan, mulai dapat lihat lonjakan penumpang kapal laut di Pelabuhan PH, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Aktivitas penumpang di Pelabuhan PH, Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara mulai naik saat libur Hari Raya Idul Fitri. Dari pengamatan petugas di kantor unit penyelenggaraan Pelabuhan PH, mulai dapat lihat lonjakan penumpang dari hari Jumat pekan lalu. Ternyata DP kepadatan ini bukan hanya for penumpang yang mau mudik, mar banyak warga yang pergi for kasih habis waktu liburan panjang, pergi ke Manado for babeli atau pasiar ke Tampalaeng. Pihak unit penyelenggara pelabuhan pastikan kalau armada kapal tercukupi karena sekarang ini tiap hari ada jadwal kapal, baik yang mau pergi ke Pelabuhan Manado, Pelabuhan Bitung maupun Kasangihe. Untuk tindakan penumpang Pelabuhan P ini yang untuk di 2 hari dari kemarin dengan hari ini yang memang ada sedikit lonjakan penumpang sudah masuk hari libur ya. Untuk kesiapan armada kita di sini yang masih sekarang ada 2 armada baru yang di Pelabuhan P dan juga ada juga di Pelabuhan Siawan dan 2 armada kapal cepat. Untuk keadaan cuaca ya sudah masih aman. Warga Sitaro sekarang ini for transportasi di kepulauan memang pakai kapal laut setiap hari. Sedangkan for pesawat, angkutan perintis baru ada seminggu sekali. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara jangan usah kemana-mana karena torang berita sepekan mau balik for ngoni setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah den torang.
Makasih saudara ngoni masih dentorang, saudara Pulau Lembe di Kota Bitung, Sulawesi Utara ada kena banjir bandang di hari Minggu dini hari yang bikin puluhan rumah warga tatimbun lumpur. Nyanda ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lantaran tuh bencana banjir bandang di Pulau Lembe, Senin pagi, pemerintah masyarakat Deng TNI Angkatan Laut dapat lihat ada bebantu kasih bersih lumpur yang masih backing rumah warga tatimbun. Data yang dapat dari pihak Kecamatan Lembe Utara, ada 42 rumah yang kena dampak yang cukup parah, yaitu yang ada di Kelurahan Mawalu ada 18 rumah, Kong di Kelurahan Pintu Kota ada 24 rumah yang tatimbun lumpur. Selain banjir bandang, ada sejumlah rumah yang rusak karena tatimbun longsor. Mar bersyukur karena nyanda ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk data sampai hari ini ada kurang lebih 18 rumah yang rusak berat. Itu ada yang memang tertutup dengan tanah dan ada yang memang terbawa dengan air. Dan sampai dengan data tadi yang dilaporkan oleh Kepala Kelurahan, itu ada 24 rumah untuk Kelurahan Pintu Kota. Dan ada kurang lebih dia hampir 100 lebih rumah itu dia tergenang air. Di Kecamatan Lembe Utara ada 9 kelurahan yang terkena dampak banjir bandang. Martu di Kelurahan Laeng, DP air cuma sama dengan air tergenang yang nyandak lama surut. Warga yang dorang rumah kena dampak untuk sementara ada tidur di pengungsian, di gedung gereja, atau di kantor pemerintahan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Ya, sementara itu saudara, hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Bitung dari Minggu dini hari sampai Minggu sore, da baking tu pohon yang ada di jalan-jalan tumbang kong da timpa rumah dinas pegawai kantor Bea dan Cukai. Yang ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bitung langsung turun ke lokasi, kong da kasih bersih tu ranting pohon yang da timpa satu rumah dinas Bea Cukai di Kelurahan Bitung Timur. Peristiwa yang terjadi Minggu siang ini nyanda hanya berdampak pada kerusakan rumah, namun da menghalangi letu arus lalu lintas, di mana pohon yang DP umur 10 tahun itu data rubuh di luas jalan. Beruntung petugas BPBD cepat da berespon, kong langsung turun ke lokasi kejadian untuk kasih bersih tu pohon. Dan sekarang ini tim dari BPBD sudah berada di lokasi untuk pembersihan ranting yang ada di Kelurahan Bitung Timur. Untuk itu, selaku Lurah Kelurahan Bitung Timur, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Kalaks Ibu Pipi Yuriko KDP. Hujan deras da baking ruas jalan di pusat Kota Bitung tergenang air. Air setinggi kurang lebih 30 cm, amper baking rusak barang dagangan warga di pertokoan. Di kondisi ini dipicu oleh selokan air yang tak sumbat akibat tumpukan sampah. Pemerintah setempat minta tuh masyarakat nyandak membuang sampah di sembarang tempat. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Masih dari Kota Bitung, saudara, salah satu sekolah kejuruan yang ada di Pulau Lembe, Kota Bitung ada rusak karena kena dampak banjir bandang. Tu ruang kelas tak bongkar-bongkar, peralatan sekolah anyor air da bawah. Tu ruang kelas SMK Negeri 3 Kota Bitung yang ada di Kelurahan Kalapa 2, Pulau Lembe sampai Selasa pagi masih tertimbun lumpur. Bangunan sekolah pe bagian belakang yaitu ruang laboratorium da ikut rusak karena kena banjir. Kursi, meja, deng tu peralatan sekolah di ruang kelas hilang arus da bawah. Baijo pas kejadian lagi sementara libur, jadi nyanda ada korban jiwa. Yang sangat memprihatinkan adalah di sekolah kami SMK Negeri 3 Bitung yang hampir keseluruhan kami mengalami, Bapak lihat sendiri, situasi di kelas-kelas memang rusak berat, baik kursi, meja, bahkan ada satu ruangan kelas yang memang meja kursinya hilang karena hanyut dengan banjir bandang. Kemudian ada satu ruangan juga yang di belakang, ruangan TJKT, yang memang hancur karena longsor. Kemudian banjir di seluruh ruangan, baik itu di aula, di kelas-kelas, di ruangan guru, dan di ruangan kepala sekolah. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Ini ruangan kelas. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Lembe berharap tuh pemerintah boleh mau kasih bantuan for sekolah supaya nanti anak-anak boleh mau balik sekolah kongso beraktivitas ulang seperti biasa. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Ya, masih dari lanjutan peristiwa banjir bandang yang terjadi di Pulau Lembe, Kota Bitung, Sulawesi Utara minggu kemarin, saudara, di mana backing to kantor kepolisian sektor Lembe dan kantor Komando Rayon Militer 1310 yang tidak bisa beraktivitas. Karena selain tuh kantor masih tak genang air, DP aliran listrik di Pulau Lembe mati karena ada tiang yang roboh. Sampai Senin siang, tuh petugas Polsek dan petugas TNI di Korami Lembe masih jabeking bersih tuh sisa-sisa banjir, kong dah kasih bersih tuh saluran drainase. Tuh drainase yang ada di muka perkantoran tas sumbat sampai ndak bisa mau tampung tuh aliran air dari bukit. Nyanda cuma perkantoran, rumah dinas Polsek Lembe dia ikut rendam banjir. Polres Bitung sendiri dah kasih mesin pembangkit listrik for mau bantu kelancaran tugas di Polsek. Selain itu, Polres dah bawa bantuan sembako for mau bagi masyarakat yang tak kena dampak. Situasi masih banjir seperti ini. Untuk itu Polres Bitung bersama seluruh anggota, kita Kapolres bersama seluruh anggota tiba ke Lembe ini dalam bentuk untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat, termasuk anggota kita sendiri. Ada 5 rumah tadi saya menyaksikan bahwa masih terendam banjir. Kita pertama dulu kita membawa genset. Kita membawa genset untuk memastikan bahwa aktivitas di Polsek ini bisa tetap berlanjut dengan adanya aliran listrik. Karena disampaikan bahwa harus padam ini sampai 3 hari ke depan. Dengan adanya bencana banjir bandang, kantor terendam air, sehingga kegiatan lumpuh. Sehingga kegiatan lumpuh dalam pelaksanaan tugas. Dan kemudian wilayah-wilayah sekitar ini masih sementara dalam proses yang tanah-tanah tertimbun tanah ke jalan, masih dalam melanjutkan pembersihan jalan. Dari pantauan, pihak PLN dah sementara backing perbaikan jaringan listrik supaya warga di Pulau Lembe boleh mau beraktivitas ulang setelah kena bencana. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara tetap dengan torang di sini karena torang masih mau balik sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Torang Berita Sepekan, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut berhasil datangkan terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Terduga pelaku diamankan di Jalan Raya Murang Ratahan pada akhir bulan Maret silam. Tim Opsnal Direktorat Res Narkoba Polda Sulawesi Utara datangkan seorang pria yang diduga kuasai narkoba jenis sabu seberat 8,92 gram yang dikemas dalam 5 paket kecil. Pak Media, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil bilang kalau tersangka FK dapat tangkap pada akhir Maret silam di Jalan Raya Amurang Ratahan, Desa Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dapat angkanya tersangka yang merupakan warga mitra yang berprofesi sebagai karyawan honorer ini berdasarkan dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran sabu di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sulawesi Utara merilis terkait dengan kasus tindak pidana narkoba di mana tim Opsnal Direktorat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial FK di salah satu desa di Kecamatan Ratahan. Pekerjaan yang bersangkutan sementara ini adalah honorer di salah satu kantor. Barang bukti yang diamankan atau yang didapat dari TSK 5 paket sabu. Diketahui modus pelaku adalah ambe sabu kong diedarkan ulang ke wilayah Rata Totok dan sekitarnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari seseorang. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku 5 kali jadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Sampai saat ini, petugas kepolisian masih mendalami kasus peredaran narkoba jenis sabu ini. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Torong beralih ke Tomohon, saudara. Oknum anggota kepolisian Polres Tomohon berpangkat brigadir yang diduga terlibat di Laka Lantas Tomohon yang backing korban Guntur Abbas meninggal dunia telah ditahan dan akan diproses hukum. Hal itu Kapolda Sulut Irjen Yudiawanda bilang waktu berkunjung ke keluarga korban. Kecelakaan lalu lintas yang backing seorang mahasiswa Unima Tondano kritis 7 hari hingga meninggal dunia diduga dan melibatkan oknum anggota polisi di Tomohon berpangkat Bribda. DP kejadian sendiri terjadi pada Selasa 2 April 2024, di mana korbannya adalah Guntur Abbas, seorang mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi Unima Tondano. Kecelakaan terjadi di ruas jalan Tomohon. Diketahui sebelumnya, keluarga korban bilang kalau dorang sempat setengah mati mau dapat info kepastian hukum di Polres Tomohon. For tanggapi ini kejadian, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan langsung pergi kunjungi keluarga korban di Kelurahan Singkil, Kota Manado. Jadi kalau dari kami sebetulnya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Kapolda Sulawesi Utara. Ini bentuk dari simpati dari Kapolda untuk keluarga. Dan kami sangat berterima kasih. Tadi juga Bapak Kapolda telah berjanji bahwa tersangka atau diduga pelaku ini akan diproses secara terbuka dan transparan dan secepatnya apabila ini sudah terbuka secara luas untuk bukti-bukti dan lain sebagainya sudah lengkap, maka akan diproses secara hukum dan keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pak keluarga Kapolda jelaskan kalau proses hukum tetap berlaku bagi oknum polisi yang terlibat. Saya melaporkan, saya telepon dulu Kapolresnya toh, nah Kapolresnya nggak lapor saya. Ya, detailnya, benar, udah proses, udah ditahan ya. Nah, sama saya cek olah TKP, mengisi mampu atau tidak, anggotanya. Jadi Pak mohon maaf ya, kecelakaan di sini rata-rata mampu. Rata-rata masih mampu, apalagi di hari. Nah, itu rata-rata mampu. Kita cek anggota itu, polisi mampu. Ternyata tidak ya. Jadi memang mungkin nggak ngebut, sak-sak di lapangan ngebut, ya udahlah itu nanti biar asal lantas yang nahan. Saya cek nanti bentar ya. Dan nanti saya terus telepon Pak, ini si Treston. Saya bisa cek keluarga korban tapi kayaknya agak siang. Pihak kepolisian bilang nyanda ada pembiaran terkait kasus ini. Kong mau berproses secara hukum. Pihak Polda Sulut menyampaikan rasa bela sungkawa atas peristiwa ini. Dalam pertemuan ini, keluarga sempat menolak bantuan yang diserahkan pihak Polres Tomohon. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, beralih ke informasi lainnya, saudara. Formo dukung kelancaran hubungan melalui jalur udara di kawasan Indonesia Timur, Deng Formo perkuat sektor pariwisata. Maskapai Transnusa resmi buka rute baru yang menghubungkan sejumlah bandara di berbagai provinsi, meliputi Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, Daya, hingga Bali. Pesawat Transnusa yang bawa penumpang dari Bandara Patimura Ambon, Provinsi Maluku, mendarat perdana di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Provinsi Sulawesi Utara, awal April 2024. Pesawat yang bawa lebih dari 80 penumpang ini disambut dengan water salute atau proses penyiraman air dari dua sisi pesawat yang mengarah ke badan pesawat sebagai tradisi penghormatan di dunia penerbangan. Maskapai Transnusa resmi membuka sejumlah rute penerbangan di kawasan timur Indonesia dalam upaya perkuat konektivitas pulau-pulau di Indonesia sekaligus mensokong sektor pariwisata di kawasan tersebut. Di wilayah timur Indonesia, Transnusa buka sejumlah rute baru, diantaranya Manado Denpasar, Manado Ambon, dan Manado Sorong. Manajemen maskapai lihat kebutuhan masyarakat akan transportasi udara dan DP potensi pengembangan pariwisata di kawasan timur Indonesia, backing pihaknya optimis mau ekspansi bisnis dengan buka sejumlah rute baru yang boleh menjadi pilihan masyarakat. Kan salah satu destinasi wisata ya di wilayah Indonesia Timur bagian dan utara ya. Dan Sorong kita tahu ada Raja Ampat, makanya untuk memenuhi hal tersebut kita bukan hanya melayani di kota Manado, Sorong, Ambon, dan Timika, tapi juga kita bawa salah satu dari dan ke tujuan destinasi wisata nomor 1, Denpasar. Jadi kita terbang dari Denpasar sebagai point to point, kemudian hubnya di Manado, dan feedernya dari Sorong, Ambon maupun Timika saat ini. Dengan pesawat ARJ21 Transnusa ini adalah regional airline. Dia sangat cepat
sangat cepat konektivitas. Dia hanya dengan 30 menit ground, ya kan, dia sudah bisa bergerak lagi. Sangat cocok di Indonesia Timur. Makanya opportunity business antar pulau ke pulau itu menjadi main decision kita untuk masuk ke Indonesia Timur. Pembukaan rute baru Transnusa dari Bandara Internasional Samratulangi Manado menuju ke sejumlah wilayah Indonesia Timur disambut pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulawesi Utara yang hadir dalam kegiatan Water Salute bilang, pemerintah daerah bersyukur dengan adanya kehadiran maskapai Transnusa di provinsi yang terkenal dengan sebutan Bumi Nyur Melamba ini, yang menghadirkan tambahan alternatif dan pilihan penerbangan yang sesuai segmentasi dan kebutuhan masyarakat masa kini. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, saudara, libur Lebaran Idul Fitri kali ini tingkat hunian hotel mulai naik. Tamu lokal banyak mau isi liburan nginap di hotel dengan keluarga. Libur panjang perayaan Lebaran Idul Fitri tahun ini, warga dapat kefor menginap di hotel. Salah satu hotel yang kena dampak peningkatan hunian saat liburan ini yaitu Hotel Ibis Manado. Sales dan Marketing Manager Ibis Hotel Manado, Jennifer Hartoyo udah bilang DP peningkatan sebanyak 74%. Hampir seluruh kamar tak isi full. Jennifer udah bilang rata-rata tamu lokal yang datang menginap di hotel ini mau isi liburan Lebaran Idul Fitri. Karena di Hotel Ibis Manado DP lokasi strategis, kong dekat dengan pusat perbelanjaan. Kalau untuk peningkatan menuju menjelang Idul Fitri ini dari minggu kemarin lumayan cukup naik ya. Karena memang dari beberapa kabupaten, daerah juga dari Gorontalo, banyak juga yang datang langsung ke sini untuk booking. Dan tujuan mereka memang berbelanja sih tepatnya ya. Jadi kalau untuk tingkat hunian cukup naik menjelang libur Lebaran. For sambut tamu, pihak hotelnya terus mau kasih pelayanan yang maksimal. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, informasi tadi menutup Samuel Torampe berita sepekan hari ini. Atas nama seluruh redaksi yang bertugas, kita Susan Palilingan mau bilang makasih pengoni yang suba uni. Tetap bauni Kompas TV, televisi berita yang independen terpercaya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.